Su Jingming berkata, "Aku meminta foto bertanda tangan itu untuk temanku. Kurasa foto yang ini kurang pantas. Apa kau punya foto yang lebih normal?" Jiang terkejut sejenak. "Ah, jadi kau meminta foto itu untuk temanmu? Kalau begitu, aku salah paham." Ia mengusap kepalanya sambil bergumam dengan malu. "Habis aku, Jiang Chuhuan memalukan sekali. Aku kira senior menyukainya." Dengan cepat ia mengambil foto lain. "Ini, aku berikan yang baru, kembalikan foto yang tadi." Su Jingming tersenyum kecil. "Yang itu akan tetap kusimpan ya?" "Boleh dong," jawab Jiang sambil tersenyum. Su Jingming yang tampak canggung berdeham pelan. Karena aku tidur selama 2 hari, sekarang banyak pekerjaan yang menumpuk. Aku selesaikan dulu ya. Oh iya, aku juga harus memesan tiket kereta untuk pulang." "Kereta? Tidak usah," jawab Jiang cepat. "Aku kesini naik mobil, nanti kau ikut denganku saja senior." Keesokan harinya, Su Jingming dijemput dengan sebuah mobil sport berwarna kuning. Ia terperangah begitu melihatnya. "Benar-benar beda ya selebgram, dia punya mobil sport edisi terbatas yang harganya puluhan juta. Ini pertama kalinya aku naik mobil dengan sistem kemudi otomatis." Jiang tersenyum bangga. "Hehe, meskipun hanya AI level 5, tapi untuk self-driving seperti ini sudah lebih dari cukup." Beberapa panel kemudian memperlihatkan mereka tiba di Universitas Superpower Modu. Begitu keluar dari mobil, para mahasiswa yang melihat mereka langsung berbisik-bisik. "Sis, cowok itu ganteng sekali. Tinggi dan berwibawa, ditambah auranya, karismanya luar biasa. Sayang sekali, sepertinya dia sudah punya pacar, ceweknya juga cantik." Su Jingming menatap lingkungan kampus dengan perasaan lega. Akhirnya kembali ke rumah. Dalam 1,5 bulan ini, kekuatanku meningkat cukup pesat. "Senior, asramamu di area mana?" tanya Jiang. "Di area 3, jawab Su Jingming. "Aku di area 2. Kalau begitu, sampai nanti ya. Kalau ada keperluan apapun denganku, langsung bilang saja." "Oke, nanti kalau aku membutuhkan sesuatu, pasti akan kuberitahu," balasnya. Sesaat sebelum berpisah, Jiang mendekat, lalu mengecup pipi Su Jingming. Pemuda itu terdiam kaku, wajahnya memerah seketika. Jiang melangkah pergi sambil melambaikan tangan. "Anggap saja itu ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkanku senior, sampai jumpa lagi." Su Jingming masih terpaku di tempat, bergumam pelan. Aku dicium." Di depan area asrama kampus, suasana tampak tenang. Di dalam kamarnya, Jiang duduk di depan laptop dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Ia mengetik cepat sambil bergumam, berusaha mencari informasi tentang Su Jingming. "Tidak mungkin, orang sekuat senior itu tidak terkenal. Aku harus mencari tahu," ujarnya dengan nada serius. Beberapa artikel muncul di layar. Mahasiswa baru memecahkan rekor, terkuat di level 1. Aneh, kenapa semua topiknya terkait mahasiswa baru? Jiang menggulir halaman lebih jauh, hingga matanya membesar. Ketemu, ini informasi lengkap tentang senior. Ia membaca cepat, lalu menghentak meja ringan. Su Jingming, jadi dia mahasiswa baru level 2 kelas atas. Padahal aku sudah memanggilnya senior, dasar tukang bohong. Jiang menyilangkan tangan di dada, cemberut, namun bibirnya membentuk senyum geli. Lihat saja nanti kalau bertemu lagi, aku akan menggoda adik junior itu. Sementara itu, di kamar asramanya, Su Jingming sedang memeriksa hasil jarahannya setelah misi terakhir. Ia memandang deretan barang dan sumber daya yang berhasil dikumpulkan. Bunga api yang menyala-nyala, kulit gale dirwolf, semua item misi sudah lengkap. 2 cincin ruang dan saldo rekening bank lebih dari 25 juta, gumamnya puas. Ia bersandar sambil menarik napas pelan. Sayang sekali terjadi invasi tikus. Kalau tidak, aku pasti bisa mengumpulkan lebih banyak poin superpower. Sebuah jendela status holografis muncul di hadapannya. Angka-angka statistik terlihat jelas. Tapi dengan poin superpower lebih dari 3.700, Su Jingming menghitung cepat dalam pikirannya. Seharusnya ini cukup untuk mempelajari 2 battle skill peringkat S, bukan? Liu Wentao yang bergegas menghampirinya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Kakak Ming, kau sudah kembali. Kenapa tidak memberitahu aku?" protes Liu. "Aku dengar terjadi invasi tikus di sana. Aku sangat khawatir padamu."
Memang ada invasi tikus, jawab Xu Jingming tenang, tapi pihak militer sudah menanganinya. Liu tertegun sesaat, lalu merasakan perubahan pada aura Xu Jingming. Bola matanya membesar. Aura ini, gila, Kakak Ming, kau sudah level 2. Lebih tepatnya, level 2, kelas atas, jawab Xu Jingming dengan tenang. Wah, Liu hampir berteriak terkesima. Xu Jingming tersenyum tipis sambil mengingat kembali pengalaman yang baru ia lalui. Aku mengalami beberapa situasi hidup dan mati. Untung saja nasibku baik. Selain berhasil melarikan diri, aku juga bisa naik level. Kakak Ming memang luar biasa, tidak bisa diukur dengan logika. Liu mengangguk-ngangguk kagum. Kalau krisis hidup dan mati bisa meningkatkan kekuatan secepat itu, aku juga mau mencoba. Jangan, potong Xu Jingming dengan nada tegas. Itu sangat berbahaya. Wild Zone bukan tempat main-main. Kalau kau ingin pergi ke sana, setidaknya tunggulah sampai mencapai level 2. Liu langsung mengangkat tangan seolah menyerah. Hanya omong kosong saja kok, untuk sekarang aku tidak akan pergi ke Wild Zone. Oh ya, selama kau tidak ada, Song Chiuyun datang mencarimu beberapa kali. Kalau ada waktu, coba hubungi dia. Begitu, Xu Jingming mengangguk pelan. Baik, setelah semua urusanku selesai, akan kuhubungi dia. Oh ya, aku membawa satu hadiah spesial untukmu dari Wild Zone. Xu Jingming kemudian mengeluarkan sebuah foto dan menyalahkannya. Ini hadiah untukmu. Begitu Liu melihat foto tersebut, mata Liu Wentao langsung berbinar penuh antusias. Jangan bilang, foto bertanda tangan asli Dewi Ji. Panel berikutnya menampilkan perpustakaan Universitas Superpower Modu, sebuah gedung megah dengan suasana tenang dan penuh aura akademik. Di salah satu sudut, Xu Jingming duduk sambil melamun. Ia menatap layar holografis di depannya lalu bergumam pelan. Aku mendapatkan 871 poin hanya dari 4 misi. Mencari poin dengan mengerjakan misi memang cara yang cepat. Setelah berpikir sejenak, ia memberi perintah. Eva, tolong tampilkan semua battle skill peringkat S dengan tipe Lightning. Dalam sekejap, daftar panjang muncul pada layar holografis di hadapannya. Thunder Cataclysm Seal, S-Rank, mengonsentrasikan superpower tipe Lightning menjadi segel, lalu dilepaskan untuk menghasilkan serangan petir dengan daya rusak sangat besar. Catatan, hanya dapat dipelajari oleh pengguna superpower tipe Lightning dengan peringkat superpower minimal C-Rank dan level 2 ke atas. Thunder Charge Strike, S-Rank, memaksimalkan superpower tipe Lightning dan mengumpulkannya pada kepalan tangan untuk menghasilkan serangan jarak dekat dengan daya hantam tertinggi. Catatan, hanya dapat dipelajari oleh pengguna superpower tipe Lightning dengan peringkat superpower minimal B-Rank dan level 3 ke atas. Thunder Prison Field, S-Rank, membentuk sebuah barrier petir yang sangat sulit dihancurkan di sekitar musuh sambil terus menjatuhkan sambaran petir di dalamnya. Catatan, hanya dapat dipelajari oleh pengguna superpower tipe Lightning dengan peringkat superpower minimal B-Rank dan level 3 ke atas. Xu Jingming membaca dengan saksama, matanya bergerak dari satu penjelasan ke penjelasan lain. Untuk universitas nomor 1 seperti Universitas Superpower Modu, ternyata hanya ada sekitar 20 battle skill S-Rank tipe Lightning. Ia menyilangkan tangan dan merenung. Tapi, battle skill S-Rank akan sangat menentukan peningkatan kemampuan tempurku nanti. Aku harus memilih dengan sangat berhati-hati. Ia kembali menelusuri deskripsi setiap skill satu persatu, lalu mengangguk kecil. Baik, 2 ini saja. Yang satu lebih condong pada serangan jarak jauh, dan yang satu lagi fokus pada pertahanan. Dengan begitu, serangan dan pertahanan bisa seimbang. Namun setelah berpikir beberapa detik, ekspresinya berubah. Ia menyeringai. Skill jarak jauh dan teknik pertarungan jarak dekat. Orang lain mungkin hanya bisa fokus pada satu jalur. Tapi aku punya keunggulan seperti nge-cheat. Kenapa harus pusing memilih? Akan kuambil semuanya. Tatapannya berhenti pada satu teknik tertentu. Divine Thunder Technique ini merupakan battle skill prasyarat untuk satu-satunya battle skill SSS rank tipe Lightning yang dimiliki Universitas Modu, yakni Myriad Prison Divine Thunder. Ia menghela nafas panjang, ternyata sangat sulit dipahami, jauh lebih sulit dibandingkan Eternal Thunder Body yang juga berperingkat S.
Su Jingming memijat pelipisnya. Battle skill ini sangat rumit, rasanya lebih sulit daripada begadang semalaman membaca literatur ilmiah luar negeri saat aku kuliah S3 dulu. 6 jam berlalu. Lelah, Su Jingming menyandarkan tubuhnya di meja. Baiklah, sisanya kuserahkan pada sistem saja. Gunakan Deep Blue Points. Dalam sekejap, kilatan listrik berwarna ungu berloncatan dari tubuhnya. Ruangan itu seakan diterangi cahaya petir. Ketika ia melihat papan status, matanya terbelalak. Menguasai teknik peringkat S hingga tingkat dasar saja membutuhkan 1.600 poin. Poin yang ia kumpulkan dengan susah payah bahkan hanya cukup untuk mempelajari 2 teknik tersebut. Eva kemudian mengingatkan, "Master, waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Mohon diingat, dilarang menggunakan kekuatan anomali di dalam perpustakaan." Su Jingming menutup sistemnya sambil tersenyum lelah. "Baik, sisanya kupelajari besok." Pada waktu yang sama, Song Kyu-yun sedang berlari malam di area kampus. Sudah 1,5 bulan, ia melatih diri hingga larut malam hampir setiap hari. Kekuatan yang ia peroleh kini terbilang menakjubkan, bahkan dirinya sendiri sulit mempercayainya. Ketika Su Jingming kembali, aku akan menantangnya, biar ia tahu siapa sebenarnya mahasiswa baru nomor 1. Namun tiba-tiba, ia mendongak ke langit. Seekor elang raksasa dengan bulu putih, merah, dan hitam melintas cepat. Itu level 10? Belum sempat ia berpikir lebih jauh, terdengar raungan menggelegar. Petir menyambar tanpa adanya awan mendung. Dalam sekejap, cahaya listrik menyinari langit, menghantam makhluk itu hingga hangus seketika. Song Kyu-yun terpaku, tak mampu berkata apapun. Petir sekuat ini jelas ulah seorang pengguna anomali. Adegan berganti. Su Jingming berdiri di sisi hutan, dikelilingi kilatan listrik ungu yang tampak jinak namun mematikan. Ia tersenyum puas. Hanya percobaan sederhana saja sudah menghasilkan kekuatan seperti ini. Teknik peringkat S, Divine Thunder Technique, benar-benar luar biasa. Di lingkungan Universitas Modu, seorang mahasiswi sedang melakukan lari malam. Gadis itu adalah Song Kyu-yun. Dan sembali berlari, ia merenungkan pola latihan intens yang dijalaninya. Selama lebih dari sebulan, ia memaksa dirinya untuk berlatih hingga larut malam. Bahkan, ia sendiri terkejut mampu mempertahankan kedisiplinan tersebut. Tekadnya hanya satu. Ketika Su Jingming kembali, ia ingin menantangnya dan membuktikan bahwa dirinya lah peringkat 1 sejati di angkatan mahasiswa baru. Namun, latihannya terhenti ketika ia melihat sekelebat bayangan besar melintas di bawah sinar rembulan. Seekor burung raksasa melayang rendah dengan tatapan mata merah menyala. Song Kyu-yun langsung mengenalinya sebagai White-ringed Black Feather Eagle, jenis elang buas yang agresif. Cepat ia menganalisis tingkat ancaman makhluk itu. Kemampuan utama elang tersebut adalah kecepatan dan kamuflase, terutama saat berburu di wilayah perkotaan. Menurut perkiraannya, makhluk itu berada pada tier 3, lawan yang sangat menyulitkan. Belum sempat ia memutuskan langkah, suara menggelegar dari langit mengejutkannya. Ia mendongak, bingung mendengar suara petir padahal langit malam itu cerah tanpa awan. Sesaat kemudian, bola petir berwarna ungu muncul di angkasa. Kilatan tersebut meledak hebat, menghantam sang elang dan merobek tubuhnya berkeping-keping dalam semburan darah serta bulu yang berterbangan. Song Kyu-yun terpaku. Kekuatan destruktif sebesar itu tidak mungkin dimiliki sembarang orang. Dari jaraknya, ia menyimpulkan bahwa serangan tersebut dilepaskan dari dalam area kampus. Ia menduga pelakunya adalah seorang senior berkemampuan petir tingkat tinggi, atau bahkan seorang mentor universitas. Fakta sebenarnya segera terungkap. Di area hutan kecil dalam kampus, Su Jingming berdiri dengan sikap tenang, dikelilingi sisa-sisa energi petir yang masih berderak di udara. Senyum percaya diri tergambar di wajahnya ketika kilatan ungu berputar pelan di sekeliling tubuhnya. Ia merenungi hasil uji coba singkat itu. Bahkan percobaan kecil saja
telah menunjukkan betapa dahsyat kekuatan teknik bertarung S-Rank barunya, Heavenly Thunder Art. Tak lama, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Xu Jingming telah berhasil membunuh White-Ringed Black Feather Eagle Tier 3, Mid-Tier, dan memperoleh 34 Ability Points. Ia terperangah. Heavenly Thunder Art ternyata jauh lebih kuat dari dugaannya. Kekuatan destruktifnya luar biasa, dan jangkauan serangannya mampu mencapai hampir 1 kilometer. Puas dengan hasilnya, ia melangkah pergi meninggalkan lokasi itu. Tanpa disadari, dari balik pepohonan, seorang pemuda misterius mengamatinya dalam diam. Tatapan pemuda itu mengandung ketertarikan. Sosok mahasiswa baru yang terkenal itu ternyata jauh lebih menarik dari yang ia bayangkan. Keesokan paginya, ketika Xu Jingming bersiap meninggalkan asramanya, Liu Wentao bertanya heran kemana ia hendak pergi sepagi itu. Xu Jingming menjelaskan bahwa ia ingin kembali ke perpustakaan teknik pertarungan untuk belajar, mengingat kompetisi mahasiswa baru hanya tinggal beberapa hari lagi. Menyaksikan kegigihannya, Liu Wentao tercengang. Menurutnya tidak manusiawi berlatih begitu keras sesaat setelah kembali dari penugasan di wilayah liar. Tersulut rasa kagum sekaligus malu, ia memutuskan untuk ikut berlatih setelah sarapan. Saat Xu Jingming berjalan melintasi kampus, Song Chuyun memanggil namanya. Ia menoleh, dan gadis itu menyatakan rasa lega karena ia telah kembali dengan selamat dari wilayah liar. Tanpa bertele-tele, Song Chuyun mengingatkannya tentang janji untuk melakukan sparring melawannya. Ketika Xu Jingming memastikan apakah ia benar-benar yakin, gadis itu meletakkan kedua tangannya di pinggang dengan percaya diri. Ia menegaskan agar Xu Jingming tidak meremehkannya karena dirinya adalah peraih nilai tertinggi seprovinsi. Xu Jingming menyetujui untuk melakukan sparring nanti. Namun, Song Hyun yang tampak tidak sabar langsung menggenggam tangannya dan menariknya agar menggunakan ruang latihan di asrama saat itu juga. Sikap tegas dan spontan gadis itu membuat Xu Jingming terhibur. Menurutnya, kepribadian seperti itu memang khas putri daerah Setuan. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang membuat Song Hyun begitu bersemangat untuk bertarung? Di sisi lain, Song Hyun merasa yakin bahwa Xu Jingming akan terkejut ketika mengetahui bahwa dirinya juga telah menembus tingkat kedua. Mereka segera tiba di ruang latihan, disusul oleh Liu Wentao dan Xia Xia yang menonton dari samping. Xu Jingming berdiri siap dengan tombak di tangan. Sambil melakukan pemanasan ringan, Song Hyun menyunggingkan senyum percaya diri dan menantangnya agar tidak kalah telak. Xu Jingming merespons dengan tenang, menyatakan bahwa gadis itu mustahil mengalahkannya tanpa senjata. Song Hyun justru terkekeh dan menegaskan bahwa ia juga membawa senjata. Seberkas cahaya berkilat dari cincin spasial miliknya. Dalam satu gerakan luwes, Song Hyun menangkap sebuah halberd besar nan indah yang bermaterial langka. Xu Jingming sedikit terkejut. Baginya, Feng Yan Halberd merupakan jenis senjata yang jarang digunakan oleh perempuan. Dengan senjatanya di tangan, Song Hyun menyatakan tekadnya untuk mengalahkannya. Xu Jingming menerimanya dengan tenang. Di sisi samping, Liu Wentao tersenyum lebar seraya berkata bahwa saudaranya, Xu Jingming, sudah pasti menang. Xia Xia hanya tersenyum mendengar kepercayaan diri itu. Saat pertarungan dimulai, Xu Jingming merasakan aura Song Hyun dan mendapati bahwa gadis itu telah mencapai peringkat kedua tingkat dasar. Ia menyadari bahwa itulah sumber kepercayaan dirinya, namun tidak merasa terancam. Dalam sekejap, semburan petir ungu menyelimuti tubuhnya. Ia menyatakan bahwa dirinya juga tidak berdiam diri selama ini. Kekuatan yang terpancar membuat Xia Xia terbelalak. Gadis itu berseru tidak percaya bagaimana mungkin Xu Jingming telah mencapai peringkat kedua tingkat menengah. Liu Wentao bersikap pongah, menegaskan bahwa ia sudah mengatakan sejak awal bahwa Song Hyun tidak sebanding dengan Xu Jingming. Song Hyun sendiri membeku sesaat, menyadari bahwa rencananya justru berbalik menyerangnya. Ia tidak habis pikir bagaimana kecepatan kenaikan tingkat Xu Jingming jauh melampaui dirinya, padahal keduanya sama-sama peraih nilai tertinggi. Diliputi aura petir, Xu Jingming bertanya apakah Song Hyun ingin melanjutkan. Dalam kegugupan, ia mengangguk, namun memohon agar lawannya tidak menggunakan terlalu banyak tenaga.
Permintaan itu membuat Su Jingming tersenyum kecil dan memuji keluasan sikapnya. Ia mengatakan tidak akan menyerang terlebih dahulu dan mempersilahkan Song Hyun memulai kapanpun siap. Dengan sorot mata penuh determinasi, Song Hyun memperingatkannya agar tidak menyesal. Dalam sekejap, ia mengaktifkan Light of Dawn, kemampuan tingkat A miliknya. Cahaya terang bersinar membuat Su Jingming mengamati dengan tertarik. Kemampuan tersebut sama seperti petir miliknya, termasuk tipe alami. Ia penasaran seberapa besar kekuatan aslinya. Song Hyun melompat jauh dan halbertnya diselimuti aura cahaya menyerupai api keemasan. Bagi Su Jingming, itu merupakan pertama kalinya ia melihat teknik peningkatan senjata seperti itu. Ia mengayunkan tombaknya untuk menyambut serangan tersebut. Benturan antara petir dan cahaya menghasilkan ledakan cahaya yang memukau. Dengan senyuman tenang, Su Jingming menangkis serangan itu tanpa kesulitan. Kekuatan dan tekniknya jauh lebih unggul, membuat serangan Song Hyun kehilangan daya dorong. Halberd itu terpental dan Song Hyun terdorong mundur dalam keadaan terkejut. Su Jingming menilai tekniknya cukup bagus, namun masih kurang kuat. Dari samping, Liu Wentao tidak bisa menahan decak kagumnya memuji keindahan gerakan Su Jingming yang dengan mudah menahan teknik andalan lawannya. Tidak menyerah, Song Hyun menguatkan niatnya untuk mencoba lagi. Ia melancarkan rentetan serangan cepat hingga menciptakan bayang-bayang gerakan di sekelilingnya, menyerang dari berbagai sudut. Namun Su Jingming tetap tenang, menghalau tiap serangan dengan mudah. Ia memberi kritik yang jujur dan tenang. Kecepatannya masih kurang, kekuatannya belum cukup dan ia memerlukan lebih banyak latihan. Serangan bertubi-tubi itu segera menguras stamina Song Hyun. Terengah, ia akhirnya mengakui kekalahan. Ia terperanjat karena Su Jingming mampu menahan teknik bela diri tingkat A yang mampu melepaskan lebih dari 100 tebasan dalam hitungan detik tanpa menggunakan kemampuan apapun. Bersandar pada halbertnya, Song Hyun mendesas pelan dan menegas bahwa kemampuan tombak Su Jingming pasti telah melampaui tingkat mahir. Su Jingming mengkonfirmasi dengan tenang bahwa ia telah mencapai tingkat master. Pernyataan itu membuat Song Hyun terpaku. Ia teringat bahwa dirinya telah berlatih sejak usia 8 tahun, namun baru mencapai tingkat mahir. Ia mendatap Su Jingming dengan tak percaya dan akhirnya menyebutnya apa adanya, seorang monster. Song Hyun membalikan badan dan mengakhiri pertarungan, mengakui kekalahannya. Ia menyatakan bahwa dengan kemampuan S-Rank serta bakat yang dimiliki Su Jingming, dirinya tidak memiliki harapan untuk melampauinya. Su Jingming sempat bertanya apakah ia ingin menguji teknik lainnya, namun Song Hyun langsung menolak. Ia menjelaskan bahwa dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, teknik apapun yang ia gunakan tidak akan mampu menembus pertahanan lawannya. Sebagai tanda terima kasih karena Su Jingming telah menahan diri selama pertarungan, Song Hyun mengundangnya makan siang. Su Jingming menerima dengan tenang. Gadis itu berkata akan menemuinya tepat saat jam makan siang, lalu pergi bersama Chi Dongxia. Di sepanjang jalan keluar, Chi Dongxia berkomentar bahwa lawannya hari ini jelas jauh lebih kuat. Setelah keduanya pergi, Liu Wentao mengacungkan ibu jarinya ke arah Su Jingming sambil tersenyum lebar, memuji bahwa ia adalah yang terkuat di antara para mahasiswa baru. Su Jingming menanggapinya dengan rendah hati, menyebutkan bahwa Song Hyun sebenarnya tidak lemah, justru kecepatan peningkatannya sangat mengesankan. Liu Wentao terkayak kecil dan berkata bahwa ia hanya merendah karena dirinya sendiri terlalu kuat. Tak lama kemudian Liu Wentao mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Song Hyun ternyata adalah cucit dari Song Daoyuan, seorang Grandmaster Extreme legendaris yang namanya tercatat dalam buku sejarah. Mendengar itu, Su Jingming terdiam. Ia teringat dengan jelas satu bab penuh dalam buku sejarah yang membahas sosok tersebut sekitar 80 tahun lalu. Liu Wentao menambahkan bahwa keluarga Song berasal dari Sichuan dan Song Hyun dikenal sebagai cicit paling disayangi oleh sang Grandmaster. Dengan latar belakang serta sumber daya seperti itu, wajar jika perkembangan kekuatannya begitu cepat. Penjelasan tersebut membuat Su Jingming memahami alasan dibalik kemampuan, kepercayaan diri, dan perlengkapan mahal yang dimiliki Song Hyun. Merasa perlu meningkatkan dirinya lebih jauh, ia segera berpamitan kepada Liu Wentao dan kembali berlatih. Kembali di perpustakaan teknik pertempuran, Su Jingming mulai mempelajari dan menguasai kemampuan S-Rank keduanya, yaitu Thunder Armor. Setelah beberapa jam, ia berhasil mengaktifkannya. Tubuhnya diselimuti lapisan petir ungu seperti zirah hidup. Ia menguji efeknya dan mendapati bahwa teknik tersebut mampu mengurangi dampak serangan hingga 90%, serta secara otomatis melakukan serangan balasan. Hal ini membuatnya menilai Thunder Armor sebagai teknik pertahanan yang sangat luar biasa.
4 jam kemudian, ia mengecek panel sistem dan mendapati bahwa sisa ability point miliknya hanya sedikit di atas 700 setelah mempelajari 2 kemampuan S-Rank. Ia mencatat dalam hati bahwa ia harus kembali memasuki wilayah liar untuk mengumpulkan poin lebih banyak lagi di kemudian hari. Setelah seluruh persiapannya dianggap cukup, ia menatap ke depan dengan tekad yang bulat. Fokus utamanya kini adalah kompetisi mahasiswa baru yang akan segera berlangsung. Pada tanggal 1 September, hari kompetisi, Xu Jingming berjalan menuju arena bersama rekan-rekannya. Di perjalanan, ia memperhatikan senjata yang dibawa para gadis di kelompoknya dan menanggapinya dengan rasa ingin tahu. Qi Dongxia membawa sepasang cakar mekanis besar. Ia menjelaskan bahwa gaya bertarung yang unik dapat membantunya meraih kemenangan lebih cepat, dan target pribadinya adalah masuk piringan 50 besar. Song Chuyun menyatakan dengan percaya diri bahwa targetnya adalah juara kedua. Pernyataan itu membuat Xu Jingming menoleh dan bertanya apakah ia benar-benar menyerah untuk menantangnya lagi. Song Chuyun menghela nafas dan mengakui bahwa mengingat perbedaan kekuatan di antara mereka, ia tidak akan bisa mengalahkannya dalam waktu dekat, sehingga tidak ada gunanya memaksakannya. Kemudian Li Wento menambahkan informasi tentang calon lawan kuat lainnya, yaitu Li Chengjihi, peringkat teratas dari provinsi Qing'ai yang juga telah mencapai tier 2. Mendengar itu, mata Song Chuyun berbinar, tampak tidak sabar ingin melihat seberapa hebat kemampuan peserta tersebut. Tak lama kemudian Qi Dongxia menuju ke depan dan mengumumkan bahwa mereka telah sampai. Di hadapan mereka terbentang sebuah arena raksasa yang sangat megah. Di tribun penonton, Jiang duduk bersama temannya. Temannya tampak terkejut melihat Jiang hadir karena biasanya gadis itu tidak tertarik pada kompetisi semacam ini. Jiang tersenyum dan mengatakan bahwa ia datang untuk memperhatikan seseorang yang sangat menarik perhatiannya. Ketika temannya bertanya siapa orang itu, Jiang menuju ke arah pintu masuk arena dan mengatakan bahwa anak laki-laki itu baru saja tiba. Di bawah, Xu Jingming dan kelompoknya memasuki arena. Li Wento memandang panggung luar biasa besar itu dengan takjub, bertanya-tanya mengapa universitas membangun arena semegan itu. Xu Jingming menjelaskan bahwa menurut gurunya, kompetisi ini merupakan pertarungan Battle Royale 100 orang sehingga diperlukan panggung yang luas. Mendengar itu, adrenalin Xu Jingming terpacu. Senyum tajam muncul di wajahnya, memperlihatkan antusiasme dan naluri bertarungnya. Baginya, pertarungan berskala besar seperti ini adalah sesuatu yang sangat ia nantikan.